Al-Quran dan Tafsir dengan nomor NIM 3032023017. Nah, di sini izinkan saya menjelaskan sedikit perbedaan tentang asbabun nuzul. Yang pertama, studi asbabun nuzul adalah cabang penting dari ulumul Quran yang menyoroti peristiwa, kondisi sosial, dan pertanyaan yang memicu turunnya wahyu. Istilah ini secara harfiah berarti sebab turunnya, yang merujuk pada faktor historis di balik setiap ayat Al-Quran. Dalam konteks sejarah, wahyu Al-Quran diturunkan secara bertahap untuk menjawab kebutuhan atau permasalahan yang muncul di masyarakat Arab pada masa Nabi Muhammad SAW. Sebagai kitab suci yang mengandung nilai-nilai universal, pemahaman tentang latar belakang historis suatu ayat membantu menjelaskan konteks pesan moral, hukum, atau bimbingan yang dimaksudkan. Namun, pemahaman tentang asbabun nuzul ini tidak jarang menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Latar belakang studi asbabun nuzul. Kajian ini penting karena proses pewahyuan ayat Al-Quran sangat terkait dengan keadaan sosial budaya masyarakat Arab. Tidak seperti kitab sebelumnya yang diturunkan sekaligus, Al-Quran turun secara bertahap selama 23 tahun. Setiap ayat atau surah diturunkan merespon peristiwa tertentu atau menjawab pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Muhammad SAW. Ilmu ini lahir karena yang pertama adalah konteks sosial. Ayat-ayat Al-Quran sering diturunkan sebagai respon terhadap praktik budaya, konflik, dan permasalahan umat. Yang kedua, keperluan pemahaman, pengetahuan tentang latar belakang ayat membantu menghindari kesalahpahaman dan menyatukan penafsiran yang tepat. Yang ketiga, tuntutan zaman seperti yang disarankan oleh ulama modern seperti Muhammad Syahrur. Penafsiran Al-Quran memerlukan pemahaman konteks agar relevan sepanjang masa. Namun, tanpa pengetahuan tentang sebab-sebab turunnya ayat, dapat terjadi penafsiran yang tidak akurat, yang berujung pada pemahaman keliru terhadap pesan moral dan hukum Islam. Definisi asbabun nuzul secara bahasa, asbabun nuzul adalah gabungan dari asbab yaitu sebab dan nuzul yaitu turun. Dalam terminologi keislaman, beberapa ulama memberikan definisi sebagai berikut. Yang pertama, Az-Zarqani. Asbabun nuzul adalah peristiwa atau kejadian tertentu yang menjadi alasan diturunkannya ayat sebagai penjelas hukum atau bimbingan moral. Yang kedua, As-Sabuni. Definisi ini menitik beratkan pada sebab historis berupa kejadian atau pertanyaan yang memicu turunnya wahyu yang relevan. Yang ketiga, Subhi Salih. Asbabun nuzul adalah setiap peristiwa yang terjadi yang mendorong turunnya ayat baik sebagai respon atau penegasan hukum. Yang keempat, Mana Al-Katan menggarisbawahi bahwa asbabun nuzul adalah hasil hubungan langsung antara kejadian tertentu dan pewahyuan yang menyusul peristiwa tersebut. Definisi ini mengindikasikan bahwa wahyu selalu kontekstual, mencerminkan keadaan spesifik saat itu, namun mengandung pesan universal untuk seluruh umat manusia. Penetapan dan validasi asbabun nuzul. Pemahaman tentang asbabun nuzul bergantung pada kesahihan periwayatan. Para ulama menegaskan pentingnya sanad yang terpercaya dan menghindari asumsi atau interpretasi pribadi yang tidak didasarkan pada bukti konkret. Yang pertama, peran riwayat. Sebagian besar informasi asbabun nuzul berasal dari periwayatan sahabat Nabi atau tabi'in. Mereka yang menyaksikan langsung turunnya wahyu yang dianggap sebagai sumber otoritatif. Yang kedua, syarat validitas harus disampaikan oleh sahabat yang terpercaya. Tidak boleh ada kelemahan dalam sanad atau matan. Periwayatan dari tabi'in hanya diterima bila memiliki sanad yang sahih dan teruji. Yang ketiga, metode penelitian, menganalisis sanad untuk menentukan sahih atau dhaifnya suatu riwayat, membandingkan peristiwa, menemukan kesesuaian antara konteks historis dan isi ayat, mengeliminasi riwayat lemah, hanya riwayat sahih yang digunakan dalam penafsiran. Misalnya,
Perdebatan terkait Quran Surah Ad-Duha ayat 1-11 yang menyebutkan dua peristiwa berbeda, yakni sakitnya Nabi Muhammad SAW dan keberadaan bangkai anjing di rumah beliau, diselesaikan dengan menitik beratkan pada riwayat yang sahih. Penyebab perbedaan pendapat dalam riwayat dalam asbabun nuzul sering ditemukan dua atau lebih riwayat yang menyebut sebab turunnya ayat tertentu. Hal ini menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait dengan validitas, konteks, atau interpretasi variasi peristiwa. Beberapa ayat memiliki lebih dari satu sebab yang semuanya tampak relevan. Misalnya dalam Quran Surah Al-Isra ayat ke-85 yang diturunkan saat pertanyaan Yahudi dan Quraisy tentang ruh. Yang kedua, ketidakcocokan sanad, perbedaan kualitas sanad yang menciptakan variasi dalam penafsiran. Yang ketiga, pengaruh ijtihad. Beberapa ulama seperti Imam Syafi'i mengandalkan ijtihad dalam menafsirkan ayat tertentu ketika bukti riwayat tidak mencukupi. 4. Penurunan berulang. Ada anggapan bahwa ayat tertentu diturunkan lebih dari sekali. Misalnya, Quran Surah An-Nahl ayat 126-128 pada Perang Uhud dan Fathu Mekah. Kaidah untuk menyikapi perbedaan para ulama menetapkan sejumlah kaidah untuk menyaring dan menyelesaikan perbedaan dalam periwayatan asbabun nuzul. Yang pertama, mengutamakan riwayat sahih. Hanya riwayat dengan sanad kuat yang dijadikan dasar penafsiran. Yang kedua, memilih yang lebih rajih atau kuat. Jika ada dua riwayat yang sahih, dipilih riwayat dengan saksi langsung peristiwa tersebut. Yang ketiga, kompromi antar ayat. Jika dua riwayat bertentangan, ulama mencoba menggabungkan keduanya seperti dalam kasus Quran Surah Ali Imran ayat 77. Yang keempat, mengakui bahwa wahyu berulang. Jika peristiwa terjadi di waktu berbeda, ayat dapat dianggap diturunkan lebih dari sekali. Implikasi asbabun nuzul terhadap tafsir. Studi asbabun nuzul memiliki dampak besar dalam tafsir dan fikih. Misalnya, yang pertama, pemahaman kontekstual, menafsirkan ayat dalam kerangka waktu dan tempat turunnya. Yang kedua, pembaruan hukum Islam, membantu menyesuaikan interpretasi Al-Quran dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, pendidikan Islam, memberikan wawasan tentang relevansi Al-Quran terhadap isu-isu kontemporer. Pendekatan asbabun nuzul juga mempertegas bagaimana pesan universal Al-Quran tetap relevan di era modern. Nah, ya seperti yang tadi sudah kita lihat, jadi kesimpulan dari sini adalah asbabun nuzul adalah alat penting untuk memahami Al-Quran. Meski ada perbedaan pendapat tentang periwayatan dan ijtihad, konsensus di kalangan ulama tentang metodologi dan kaidah validasi memastikan tafsir Al-Quran yang relevan dan autentik. Dengan meneliti asbabun nuzul, kita juga dapat menjaga relevansi nilai-nilai moral dan hukum Islam untuk masa kini dan masa yang terus mendatang. Nah, sekian dari saya. Jika ada kesalahan maupun kekurangan, karena di sini saya tahu pasti saya memiliki banyak salahnya.